Nah ini kita siarkan langsung YouTube. Saya tidak ingin semua pembicaraan saya tidak diketahui semua orang. Semua jelas. Jadi mulai hari ini pembahasan anggaran di DKI semua transparan terbuka. Abraham Lincoln mengatakan kalau Anda mau menguji karakter sejati seseorang, Anda harus kasih dia kekuasaan. Yang nggak bisa dirubah cuma kitab suci. Saya tuh nggak tahu Tuhan itu ada apa nggak ada. Karena nggak ada yang undang-undang kita kasih tahu kita surga neraka. Saya suka bilang gitu. Jadi kita percaya aja kan? Kita percaya aja ada Tuhan kan? Itu aja masalah kita itu. Dan nggak ada yang bisa membuka gitu ayat. Saya juga nggak suka itu ayat kata-kata. Kita menghalangi saya kira-kira gitu. Tapi saya terima. Ini fakta. Tapi kalau cuma perpu, PP, permen, coba aja semua pemain menghalangi kita. Apa kita lakukan? Emangnya begitu ada yang mati semua pada hilang. Bohong itu. Itu kampanye kemarin. Kita kampanye. Enggak loh. Itu kalau kampanye. Orang sampai ke HI loh. Kalau sampai ke HI tidak lanjut ke Kampung Banda, tidak ke Timur Barat. Lebih banyak. Kalau subway saya udah bilang sama Jokowi ini nggak ada pilihan. Ya, wakil gubernur ini harus difungsikan, wakil gubernur. Buat apa? Kalau cuma nomor 2 dijadikan ban serep, didiemin gitu kan? Kalau misalnya ada pekerjaan 100 dan saya tidak mampu sendiri mengerjakan 100 itu, kemudian yang 40 diberikan kepada wakil gubernur, kenapa tidak? Kalau subway saya udah bilang sama Jokowi nggak ada pilihan. Kalau kota mau bagus mau hebat, ekonominya nggak ada di atas. Ini kan dia mau lewat atas ini. Kalau atas namanya bukan subway lagi. Itu cuma alasan mau hebat duit ini siaran kita. Itu cuma alasan mau hebat duit. Saya punya toko, punya kantor. Tiba-tiba tukang jalan raya di depan saya. Tidak mungkin kan perumahan, udah jelas perumahan dibikin. Nah sama seperti Fatmawati. Fatmawati MRT katanya mau dibuat ke atas. Itu bayangkan orang setengah mati membangun pindahkan daerah Gelodong, kota. Bisnis finansial dipindahkan ke Fatmawati. Yang sekarang susah payah menjadi sebuah bisnis yang baru, tiba-tiba dia terhantam dengan jalan raya MRT. Yang MRT itu udah benar. Secara lebih holistik bahwa Fatmawati ini salah satu jalan akses ke Jakarta yang secara historis berkembang besar menjadi jalan komersial. Tapi saya kira kan sekarang masalah cuma bentuk konstruksinya. Apakah di atas atau di bawah? Ya. Nah ini saya dengar waktu itu katanya kalau di bawah itu nggak mungkin. Saya coba cek tanya teman-teman yang aktif di OTB, siapa bilang katanya. Katakan biayanya 8 kali lipat dari yang di atas. Wah, semua besar banget komisinya. Nah, bisa kita katakan, kita untuk pembangunan MRT dari Jepang mengatakan 16 triliun. Kalau kita hemat semua anggaran kita anggap 10% dari 40T, kita punya 4 triliun. Kalau kita nego ulang dengan yang lebih terbuka dengan perusahaan yang lain, mungkin hanya 12 triliun. Kita 3 tahun bisa biayain sendiri MRT. Bentar. Pak Ahok mengatakan mau renegosiasi lagi, proses lagi, berapa tahun tuh? Sangat cepat. Kalau selama kita bisa membayar, namanya semua negara tentu mau membantu. Apa yang kita bicara subway, semua orang tertarik masuk selama itu bisnis lain. Lalu kita akan menggabungkan. Pinjam? Ya, nggak usah pinjam, kita bisa hemat dari APBD kita untuk membayar. Nah, saya ambil contoh penghematan. Bukan, untuk 16 triliun itu uangnya dari? Kita kerja bertahap 4 tahun. Kita bisa hemat dari APBD pun bisa kita bangun. Jadi setiap tahun itu pembangunan 4 Iya. triliun dari APBD. Iya.
Tidak usah pinjam. Iya. Siapa yang mau bangun yang bagus di samping rel-rel? Saya berikan contoh di Bukit Duri. Ada 870 kakak yang telah berbicara dengan saya. Berikan sertifikat pada mereka. Jangan ragu-ragu. Kesehatan, kami juga sudah menyiapkan sebuah sistem yang namanya Kartu Jakarta Sehat seperti ini. Kami siapkan sebuah sistem yang lain yang namanya Kartu Jakarta Pintar seperti ini. Ini adalah sistem. Kalau subway saya udah bilang sama Jokowi nggak ada pilihan. Kalau kota mau bagus mau hebat, ekonomi ya nggak ada di atas. Itu cuma alasan mau hebat duit. Ini siaran kita. Ini cuma alasan mau hebat duit. Kubu Thomas Jokowi, macet Jakarta teratasi. Ku mau kumuh Jakarta diberesi. Jangan lagi setoran kanan dan kiri. Ku mau. Sore ini Pak akan disampaikan paparan oleh PT MRT terkait dengan pelaksanaan MRT itu sendiri, dan setelah itu barangkali akan dibuka dialog pada sesi berikutnya. Kami sebagai warga tidak pinter Pak. Kami cuma minta tolong tanya, apa kajian sosialnya sudah dilakukan? Kajian secara ekonomi, tangible and non-tangible loss-nya apa sudah ada? Apa dari Menteri Lingkungan Hidup sudah diperhitungkan bagaimana keadaan kita nantinya? Apa sudah dilihat dampak dari kesehatan kami yang tinggal sepanjang jalan itu Pak? Apa sudah diperhitungkan berapa persen dari kemacetan di Jakarta akan berkurang dengan bangunnya MRT? Apa sudah diperhitungkan kenapa sebenarnya Jakarta itu macet? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Pertanyaan dari setiap penanya. Kalau tadi Pak Mahes heran, saya juga heran dengan Pak Mahes. Pak, ini MRT dibicarakan sejak tahun 80-an Pak. Bapak kemana aja? Kenapa baru bicara sekarang? Maksudnya kajian zaman Orde Baru, Pak. Kalau iya, apakah masih sesuai sekarang ini? Warga Fatmawati kecewa dengan jawaban Komisaris PT MRT pada saat itu, karena kajian yang ada merupakan kajian zaman Orba 24 bahkan 30 tahun yang lalu, dan itu pun tidak disosialisasikan dengan baik. Yang penting adalah buka kajian, jelaskan kepada masyarakat, karena MRT itu bukan milik Bapak, MRT milik warga Jakarta. Profesor Sutanto menyatakan bahwa pinjaman dari Jepang sudah terlanjur dipilih oleh pemerintah pusat dengan sistem pinjaman ketat. Artinya, mau tidak mau kita harus nurut dengan Jepang. Saat yang sama, Sutanto seolah-olah menerangkan bahwa segala kajian sudah lengkap. Dan ini ada studinya, bukan diputuskan oleh Pemprov DKI, bukan. Ya, ini ada studinya. Dan studi-studi ini dilakukan dengan ahlinya dan juga oleh berbagai pertimbangan yang dilihat dengan referensi yang ada di dunia. Perdebatan mengenai kajian yang telah dibuat puluhan tahun sejak zaman Orde Baru atau zaman Presiden Soeharto membuat kericuhan sehingga Bapak Jokowi yang harus menangani masalah demo di Cilincing meninggalkan rapat. Dan Bapak Ahok meminta semua kajian dari PT MRT agar diberikan kepadanya dan akan dipaparkan secara transparan. Deputi dari Bappenas segera akan serahkan kepada kami, mungkin hard copy dan soft copy-nya Pak, sebenarnya soft copy-nya, supaya nanti semua orang di Jakarta bisa dapatkan kajian itu secara transparan. Kalau ada soft copy kami akan taruh di website kami. Ya kita sama-sama melihat. Karena sampai hari ini kita masih bingung juga kan Pak. Misalnya ada mengatakan, kita cuma saya dengar-dengar saja berbagai pertemuan, tidak mungkin dibuat subway di Fatmawati karena tokonya terlalu banyak, bisa instruktur bangunannya bisa rusak atau berpengaruh. Kalau ternyata kajian itu betul, kita butuh kaji lagi. Misalnya kalau benar, artinya kan kami juga tidak bangun kalau Bapak Ibu tidak merelakan dibangun layang di atas. Kajian proyek MRT sampai tanggal 20 Februari 2013 tidak pernah dibuka secara transparan. Warga peduli MRT diundang untuk menghadiri paparan publik secara tidak resmi yang diinformasikan secara mendadak melalui desas-desus teman-teman wartawan. Acara tersebut diadakan di Balai Agung 20 Februari 2013.
BOD, TSO, tingkat ASN, kalau secara pelan, tiket yang dibayar berapa, subsidinya berapa, ada waktu itu berapa pasar yang semua sudah sama. Kenapa? Di daerah yang kayak sempit, relatif padat, justru kemudian yang paling penting, saya kira usulan tadi sangat bagus, yang akan segera ada dapat dibentuk tim evaluasi, tim pengajian dan masyarakat masuk di dalam tim ini, sehingga nanti ada sebuah pendekatan apakah memang harus dibawa atau di atas tapi dengan jurus untuk mengurangi kebisingan misalnya, nggak ngerti mengenai itu, tapi yang paling penting adalah bahwa jangan sampai sebuah rencana, sebuah proyek itu dikerjakan, tetapi kita sudah buat banyak, tetapi masyarakat merasa dirugikan. Saya kira poinnya yang paling penting. 22 Maret 2013, jajaran direksi MRT diganti. Warga Fatmawati berharap dengan direksi yang baru akan dibentuk tim kajian yang melibatkan warga sesuai janji Pak Jokowi 20 Februari 2013. Ternyata awal April 2013, Bapak Jokowi memutuskan proyek MRT tetap lanjut dengan kajian yang lama. Warga Fatmawati melakukan 3 kali demonstrasi tertib, 1 kali di bulan April, 2 kali di bulan Mei. Sebenarnya Bapak Ahok juga meragukan kualitas dan manfaat dari MRT ini dalam hal menanggulangi kemacetan. Betul Pak, saya suka kembali Pak, saya kepala kok kerja MRT ini. Emangnya begitu ada MRT semua banyak hilang. Oh, gitu. Itu kampanye kemarin. Tidak kampanye. Enggak loh, itu kan kampanye. Saya usahanya jadi bikin PT MRT. Orang kereta api Indonesia 30 triliun, lainnya 30 triliun selesai kok. Bedanya apa? MRT sama kereta api. Sama, ukurannya semua. Bentuk kereta api sama semua. Perbedaan rombongan menjadi. Aku mikirin MRT. Saya kerja bekerja. Orang sampai ke hati membuat kemana? Dan hati dirancang mengikuti dari mana kehidupan urus saja ke arah sana. Kalau sampai ke hati dalam jangka pembanda dan dari timur barat, lebih banyak. Makanya bisa banyak peluang gede-gede. Seluruh kota-kota berblok-blok. Seluruh dunia besar, dunia banyak semua blok-blok ini semua ada jalan. Kita nggak ketinggalan jadi air. Sampai orang muda sudah tidak macet ya. Jadi kita jadi macet tentang situ masalah. Ini pun masalah kita berpikir dari proyek nasional. Ya sudahlah, masalahnya kita pikirkan dan bikin rencananya. Waduh Pak, kalau MRT hanya Lebak Bulus HI pasti rugi. Apakah dana untuk HI ke kota sudah pasti ada? Apakah dengan tight loan dan bunga murah juga? Bagaimana kalau penerus Bapak tidak setransparan Bapak? Jelas akan jadi masalah besar dalam pengembangan MRT. Berikut ini Pak Ahok terkesan mendapat informasi atau kajian yang keliru dari orang sekitarnya melalui BBM. Tidak ada sejarah di dunia yang namanya MRT lewat tangan turun. Teman-teman saya yang main properti sekarang lagi mau menginjak, mencaplok semua properti di jalur MRT. Semua mau ditaruh. Ya kalau Bapak merasakan turun, jual sekarang. Karena nanti akan turun harganya Pak. Jadi menurut kami akan naik, makanya ini mau beli. Bapak mau jual berapa sekarang? Pantasnya berapa Pak? Contohnya 3 ruko ini pasti lebih mahal dari harga 3 ruko di Kelapa Gading atau Pantai Indah Kapuk. Tapi kalau dicaplok teman Bapak, apakah ini berarti Bapak membela para spekulan? Kenapa masih lewat atas? Ini ada kajiannya Pak. Kalau dipaksakan bawah, struktur bisa berdibut lagi. Karena Bapak udah tanam terlalu dalam. Kalau Singapura semua ini gali bawah itu adalah yang tidak ada struktur. Karena saya dengar waktu itu katanya kalau di bawah itu nggak mungkin. Saya coba cek tanya teman-teman dan aku juga hilang. Jadi ini proyek 20 tahun yang tidak pernah selesai. Lagi paling protesnya sudah jatuh di kereta api. Kita mau hemat uang Pak, supaya kereta api itu sama dengan yang kereta api KRL. Kalau subway saya udah bilang sama Jokowi ini nggak ada pilihan. Kalau kota mau bagus, mau hebat, ekonomi ya nggak ada di atas. Itu cuma alasan mau hebat duit, ini siaran bener. Itu cuma alasan mau hebat duit. Kalau kita bikin lebar untuk lebih cepat itu apa?
Kita gunakan teknologi kereta listrik sekarang, kemudian itu beli kereta bekas di Jepang. Karena Jepang udah ganti yang Shinkansen dan kebunnya luar biasa. Kita Jakarta mau kebutuhan kebun ngapain? MRT Jepang ini menggunakan rel sempit sehingga gerbongnya pun jauh lebih sempit. Akibatnya, membuat penumpang berdasarkan seperti ini. Dan ini bukan Shinkansen, bukan masalah kebut-kebutan, tetapi masalah keamanan terutama untuk kaum wanita dan anak-anak. Untuk menghindari desakan penumpang, sangat masuk akal jika MRT di Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Cina, bahkan Korea Utara dan 80% rel MRT di dunia menggunakan rel berukuran standar dengan lebar gerbong 330 cm, bukan gerbong 295 cm seperti di Jepang. Sayang, Jakarta baru dipaksa oleh pemerintah pusat untuk menggunakan MRT gerbong kecil dari Jepang dengan alasan bunga ringan. Padahal dengan harga yang sama dan tender lebih terbuka, Jakarta baru mungkin akan mendapatkan kereta yang lebih besar, nyaman dan murah perawatannya dari mancanegara dan tidak hanya bergantung pada Jepang. Itu MRT di Singapura, waktu Singapura berdiri Pak, jorongnya luar biasa. Nyolong juga luar biasa, lingkungan itu keras. Jadi waktu dia bangun MRT, saya baca sejarahnya mulai tahun 87. Itu hambatan luar biasa. Singapura memulai pembangunan MRT pada tahun 1983 dan selesai pada 1987. Tidak banyak kendala karena tata kotanya terencana dengan benar, bahkan tahun 1988, Margaret Thatcher mencoba MRT di Singapura. Hari ini semua orang menjual 2 menit dari stasiun MRT, dekat stasiun MRT. Stasiun yang dimaksud berjarak 2 menit dari stasiun MRT adalah stasiun bawah tanah, sedangkan rumah yang dekat dengan stasiun dan rel layang sangat terganggu. Dan di Singapura tidak ada ruko yang hanya berjarak 5 meter dari rel layang. And the rumblings have been a nuisance for residents like Mr. Chua. He has been living on the 3rd floor for 20 years and tries to shut out the noise by closing his windows. The noise is very loud. With all the television you cannot hear. You can ask the rest of the residents. They also have the same problem. Jadi sekali lagi pelonggar itu ngomong kosong. Kalau kalian terlalu dekat, itu juga ngomong kosong. Tapi yang data 180-an yang melanggar dari sepanjang bangunan. GSB di Fatmawati, kami mau bongkar. Bawa aja sama kami. Anda mau main-main, kami kita mau bongkar. Begitu banyak pelanggaran rencana tata kota di tempat lain, mengapa persoalan GSB di sepanjang Jalan Fatmawati dan Panglima Polim yang merupakan kawasan perdagangan yang sudah berumur lebih dari 30 tahun dipersoalkan? Bapak Ahok tentunya mendapat informasi dari orang yang ingin menutupi kesalahan di masa lalu. GSB di sepanjang Jalan Fatmawati sudah beberapa kali ada perubahan sejak tahun 70-an. Keragaman GSB di sepanjang Jalan Panglima Polim juga terdapat perbedaan yang bisa dilihat di gambar tata ruang ini. Di Pasar Blok A ada yang 4 meter, ada yang 7 meter, bahkan pas di seberang Pasar Blok A sendiri 10 meter, dan ada lagi yang 13 meter. Mengapa sekarang baru dipermasalahkan? Mengapa tidak ada rencana pembangunan MRT di peta tata ruang 1980 dan 2010? MRT stasiun akan dibikin di sini, tetapi tidak ada. MRT melanggar tata ruang jika dilihat dari gambar ini. Di sini Jalan Pangeran Antasari, dan ini Kemang Village. Izin Kemang Village dikeluarkan tahun 2007. Area tersebut sebenarnya daerah resapan air dan rawa. Siapa yang menjadi kepala dinas tata ruang pada saat itu? Moko udah selesai. Semua kena Pak Moko. Tidak ada yang suka Pak Moko. Semua suka. Semua udah Pak Moko bagus. Itu aja. Antasari itu kita nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan di luar rumah. Kemang Village boleh. Sudah dapat air. Harus apa air? Mengapa bisa menjadi rumah susun, menjadi mall, rumah sakit, hotel, dan sekolah, dan restoran-restoran mewah?
Antasari itu kita nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan di luar rumah. Antasari itu kita nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan di luar rumah. Antasari itu kita nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan di luar rumah. Apakah gedung-gedung tersebut tidak melanggar GSB garis sepadan bangunan dari Kali Krukut? Mengapa bisa lebih dari 16 lantai yang dibilang di sini? Mengapa pemilik tanah orang Betawi di sepanjang Jalan Antasari tidak boleh usaha? Antasari itu kita nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan di luar rumah. Antasari itu kita nggak pernah sekalipun kita mengeluarkan di luar rumah. Bapak bilang kami menolak MRT layak, kami mau yang bawah. Astaga. Kenapa? Kalau maintenance-nya bahaya, Bapak tidak menjadi pada kita, Pak. Lebih mengerikan bawah atau atas kira-kira, Pak? Bawah, saya lebih takut di bawah, Pak. Karena kalau kita jolok, Pak, nanti terlalu air loh, Pak, di dalam, Pak. Kalau pompanya nggak jalan gimana, Pak? Ini daerah banjir, Pak. Kalau mati lampu gimana, Pak? Terus orang buang sampah sembarang gimana, Pak? Ada buang tas gimana, Pak? Buang di bawah, Pak. Itu kereta nyangkut tergulingnya gimana, Pak? Wah, saya lebih ngeri bawah. Itu aktivitas itu tidak sesuai dengan saya. Blok M hingga Lebak Bulus direncanakan sebagai MRT layang. Padahal, Blok M sampai dengan Lebak Bulus berketinggian rata-rata 30 meter di atas permukaan laut. Lalu dari Sudirman ke HI direncanakan dalam bentuk subway. Wah, serem dong ya Pak, kalau mati lampu dan ada yang buang tas, gimana Pak? Jadi dari Lebak Bulus ke Blok M naik MRT, sampai Ratu Plaza naik MRT-nya sambil berdoa biar nggak tenggelam kebanjiran. Kalau mengatakan ini jadi umum, coba lihat Bangkok. Bangkok itu kereta listrik ya. Itu luar biasa, di tiap pasar dia berhenti di pasar. Hampir semua mall muncul kata Bapak. Di Bangkok hampir semua mall muncul. Apa saya Bangkok enggak? Kira di YouTube. Di YouTube, pemandangan tentang BTS atau MRT Bangkok sangat terbatas. Sesuai saran Pak Ahok, masyarakat peduli MRT mengunjungi Bangkok untuk mengetahui lebih jauh tentang stasiun layang BTS. Aku ada di kantor sini sekarang, kita mau tanya dulu sekarang. Kita mau belajar tentang MRT di sini. Ternyata hanya stasiun BTS layang tertentu yang terkelola dengan baik. Kebanyakan stasiun layang tersebut berada di daerah seperti Tamrin dan Sudirman. Sedangkan di daerah jalan seperti Panglima Polim dan Fatmawati, lingkungan di sekitar terlihat tidak terawat. Toko-toko yang berjarak sangat dekat dengan stasiun layang yang dulunya memiliki kegiatan bisnis yang bagus, terpaksa harus tutup dan sekarang terlihat terbengkalai. Stasiun BTS layang sama sekali tidak membuat nilai properti yang berbentuk ruko menjadi lebih baik. Pedagang kaki lima juga banyak menghiasi trotoar di daerah stasiun layang. Karena perencanaan yang kurang matang, kemacetan juga masih terlihat di sekitar stasiun, terutama di sekitar pasar. Menyedihkan, kawan-kawan nonton tuh harga-harga. Makanya saya bilang, mumpung mau turun, tolong ini kan lagi puncak-puncak ini, properti ini. Tolong jual sama kami beli jujur aja. Dari mana uangnya? Sombong Ahok katanya. Kami punya BUMD, kami punya bank, kami beli betul-betul. Apakah benar PT Jakpro dan Bank DKI mau beli dengan harga yang pantas? Apakah urusan PT Jakpro di Waduk sudah selesai? Lalu bagaimana memanfaatkan bawah tanah? Bawah tanah harus kita manfaatkan. Mereka nanti mau kuasai dari Semanggi sampai Monas. Kita akan tugaskan PT Jakpro. Tapi nggak bisa dikomplain Bapak sekarang di bawah tanahnya Pak. Nilai ekonominya belum nyampe. Tapi kalau di daerah Sudirman Tamrin sampai Monas itu nyampe. Kalau subway saya udah bilang sama Jokowi nggak ada pilihan. Kalau
kota mau bagus, mau hebat, ekonomi yang nggak ada di atas. Ini kan dia mau lewat atas ini. Atas namanya bukan sampai lagi. Mengapa Jokowi tetap melanjutkan proyek MRT ini? Padahal gubernur dan wakil gubernur sebelumnya berjanji akan membuat tim evaluasi yang melibatkan warga untuk melihat kajian dan AMDAL secara transparan. Apakah ada tekanan dari pusat? Apa dari Menteri Lingkungan Hidup sudah diperhitungkan bagaimana keadaan kita nantinya? Pak, ini MRT dibicarakan sejak tahun 80-an, Pak. Bapak kemana aja? Kenapa baru bicara sekarang? Yang penting adalah buka kajian, jelaskan kepada masyarakat, karena MRT itu bukan milik Bapak. MRT milik warga Jakarta. Ya, ini ada studinya. Dan studi-studi ini dilakukan dengan ahlinya. Semua orang di Jakarta bisa dapatkan kajian itu secara transparan. Kalau ada soft copy, kami akan taruh di website kami. Dibentuk tim evaluasi, tim pengajian, dan masyarakat masuk di dalam tim ini. Ya, ini ada studinya. Dan studi-studi ini dilakukan dengan ahlinya. Like MRT was the first phase. The BED is being conducted by the Ministry of Transportation, and we are not well informed unless we are just turning the system as a working group. But after that, learning from all this experience, I think the phase number 2 is going to be very much that the BED and everything else owned by local government, no longer by the Ministry of Transportation, Security, Director General of Railways. Well, I think you're the donor. I mean, you're the funding donor. So if you have some issue to question the central government, question the central government, question the central government, question the central government on this matter. Yes. Because I think it is a internal matter within Indonesia that the coordination between state government and central government is very important. It is a internal matter. It is a internal matter. It is a internal matter. Since you are the donor, then you have some interest in making some recommendations. Karena sekali lagi pertanggungan jawab mutlak itu berarti saya nggak usah kerja jadi gubernur, saya ngawasi terus MRT. Karena kalau salah dikit saya yang pertama kali di. Bedanya apa? MRT sama kereta api sama ukurannya semua. Bedanya begitu ada MRT semua pada hilang. Bohong itu kampanye kemarin. Kita kampanye